Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syukuran Fuad. Kali ini kita akan mengisi RHK ya pada PMM ya. Karena sekarang guru ya dan kepala sekolah akan mengisi RHK-nya bukan melalui kinerja kembali, tapi melalui PMM. Nah, setelah terbuka seperti ini ya, ini sebelumnya masuk ke sini ya. Ini saya mulai dari awal aja. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke mereka mengajar gitu ya. Lalu masuk ke pengelolaan kinerja gitu. Nah, nanti di sini ada keterangan 1 sampai 31 Januari untuk perencanaan kinerja. Januari perencanaan guru dan persetujuan, Februari ini observasi, Maret ini periode observasi kelas dan diskusi, April sampai Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, kemudian yang Juni ini adalah refleksi, penilaian dan pemantauan predikat kinerja guru. Ini kita klik yang mulai, maka akan muncul seperti ini, data guru ya. Pastikan data sudah sesuai. Kalau belum sesuai, silahkan ini masih bisa diedit ya. Jika sudah sesuai, maka klik data sudah sesuai, lalu data sudah benar gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke sini nih, ke praktik pembelajaran. Di sini ada dimensi prioritas. Di sini ada 2 nih Bapak Ibu ya. Ini prioritasnya manajemen kelas dan metode pembelajaran. Berarti ini ada fokus kedua ya. Kita lihat ini indikator ini merah ya. Ini juga merah. Yang ini kuning. Nah, kita fokus yang ke atas dulu ya Bapak Ibu. Karena semakin ke atas ini semakin yang diprioritaskan. Nah, kita bisa melihat rapor pendidikannya ya. Oke, coba kita klik rapor pendidikannya. Nah, ini manajemen kelas warnanya merah gitu ya, indikator D1.1, metode pembelajaran juga kurang gitu. Sehingga memang diarahkan ke manajemen kelas dan metode pembelajaran. Nah, pertanyaannya, guru ini milih berapa? Guru hanya milih 1 ya. Bagaimana dengan guru yang lain? Guru yang lain boleh sama atau boleh ya yang berbeda. Misalnya kita fokus ke misalnya namanya Bu Neng ya. Ini Bu Neng misalnya memilih manajemen kelas. Nah, nanti Bu Karma ini bisa milih yang ini gitu ya. Boleh sama, boleh berbeda. Utamakan yang paling atas dulu atau memang mau dibagi nih. Ya, ini kan fokusnya ada 2 nih. Manajemen kelas dan metode pembelajaran. Ada yang memilih ini, manajemen kelas, ada yang memilih metode pembelajaran. Yang jelas hanya bisa dipilih 1. Misal saya akan memilih ini, penerapan disiplin positif. Lalu ke pengembangan kompetensi. Nah, berdasarkan Perdirjen ketika nomor 7606 garis miring B.B1 garis miring HK.03 garis miring 2023. Nah, ini ya. Tentang pengelolaan kinerja guru. Jadi nanti guru mengisi RHK-nya melalui PMM ini. Nah, di sini ada minimal ya yang harus diisikan agar ini bisa lanjut gitu. Kalau ini masih belum nyampe 32, ini kita tidak bisa lanjutkan. Nah, RHK ini di sini nih ya. Poin-poinnya ini bisa diklik gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, ini. Ya. Nah, ini aksi nyata ya. Kalau Bapak Ibu menyelesaikan aksi nyata, ini poinnya 8. Pelatihan mandiri gitu. Kemudian jika Bapak Ibu mengikuti webinar gitu ya.
Ya, poin 5 ini 4 gitu. Kemudian jika sekolahnya memiliki kombel nih, ya, kombel atau MGMP atau KKG, ini berbagi 3 kali tapi ya, 3 kegiatan. Ini poinnya 36. Nah, 36 ini dalam 1 semester gitu ya. Nah, di sini atau ini ya, kalau alumni guru penggerak gitu, ini poinnya 128 besar gitu ya. Nah, untuk mendapatkan 32 itu sebenarnya sangat mudah ya. Ini ada poinnya nih. Nah, mengikuti webinar 6 kali misalnya ya, itu sudah 24. Kalau misalnya 8 kali itu udah 32 gitu ya. Jika hanya berbagi gimana Bapak? Hanya berbagi poin 3, ya bisa ini. Ini sudah mencukupi 36. Tetapi dipastikan untuk RHK-nya ini cari yang termudah ya Bapak Ibu. Cari yang kira-kira mampu dikerjakan oleh Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, ini kan target waktu per semester gitu. Nah, ini kita akan pilih misalnya ini ya, peserta berbagi praktik baik diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, misalnya ini. Berapa kegiatan? Nah, ini bisa di-scroll ke bawah ini Bapak Ibu. Nah, ini mentok di 6 ya. Ada 6 apa 7 ini? Nah, kalau 7 ada 28 nih. Ya, itu. Kalau 7 udah 28 gitu. Ini kurang 4 lagi nih. Nah, kurang 4 lagi gitu. Atau misal mau 6 kali aja gitu ya. 24. Lalu kita tambah. Bukti dukungnya hanya sertifikat. Kalau 24 berarti ini kan kurang 8 gitu ya. Ini misalnya Bapak Ibu tidak usah penelaah karena penelaah ini ada seleksinya Bapak Ibu ya. Ini penelaah cerita praktik juga ada seleksinya Bapak Ibu. Ini penelaah perangkat ajar juga ada seleksinya. Jangan pilih yang itu Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu ingin menjadi narasumber nih. Narasumber berbagi praktik baik ini poinnya sudah 8. Jadi narasumber ya. Di webinar atau di MGMP atau di KKG gitu ya. Ini sudah 32 nih. Ini bisa lanjut ke tugas tambahan. Atau Pak, saya masih mau menambahkan lagi. Boleh tambah RHK gitu. Kita buat lebih dari 32 boleh. Misal peserta ini ya. Nah, peserta pelatihan atau observasi nih, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kan setelah menyelesaikan perencanaan, kemudian Bapak Ibu akan melakukan observasi ya, terdiri dari persiapan, pelaksanaan, diskusi tindak lanjut. Nah, ini sebagai observer ya. Ini ada nilainya juga nih, ya 8 gitu. Nah, ada nih sebagai observer. Nah, ini pilih. Nah, jadi totalnya sudah berapa? Sudah 40 gitu ya. Saya mau nambah lagi Pak, boleh. Misalnya kita nambah untuk yang pelatihan mandiri ya atau aksi nyata. Nah, ini pelatihan mandiri misalnya. Nah, sudah berapa ini? 48. Udah cukup. 32 cukup, cukup. Mau 48 juga bisa gitu ya. Lalu ke tugas tambahan. Nah, di sini tugas tambahan Bapak Ibu bisa mengisi ya. Perhatikan ini jenjangnya. Karena Bu Neng ini guru SMP, maka pilih yang SMP yang ada pilihan ini. Hanya untuk SMP, SMA, SMK. Ini tidak ada untuk SD. Ini waka ya, ini wakil kepala. Ini hanya untuk SMK, ini semua jenjang ini. Kepala perpustakaan.
kepala lab. Nah, ini misalnya kepala lab gitu ya. Nah, atau ada wali kelas, mana ada wali kelas, atau bendahara bos, ini ada ini. Atau operator nih. Ini pengurus organisasi ya, misalnya PGRI, IGI gitu ya. Ada juga di sini ya untuk tugas tambahan. Kita cari yang untuk sekolah saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih koordinator PKG ya, koordinator PKG. Di sini ada koordinator PKB, pembina ekstrakurikuler misalnya. Oke, kita ini tidak ada poinnya ya Bapak Ibu. Kita tambah pembina ekskul sudah. Kita cari yang ini semua jenjang ya yang ekskul. Wali kelas. Nah, kita tambah lagi misalnya yang ini pencegahan tim TPPK. Nah, bagaimana kalau Pak saya nggak ada tugas tambahan satupun? Bapak Ibu bisa meminta yang ini. Tugas tambahan tim pencegahan dan penanganan kekerasan minta dibuatkan ke kepala sekolah. Harus ada ya Bapak Ibu, jangan sampai kosong gitu. Kalau kosong ini tidak bisa next gitu. Minimal satu. Oke, misalnya ini saya pilih TPPK, lalu lanjut ke perilaku kerja ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya ragu-ragu atau kita mau menyimpan dulu boleh, simpan draft ya. Kita ke perilaku kerja. Nah, di sini nih tentang berakhlak ya. Oke, berorientasi pada pelayanan gitu ya. Ini apa yang ingin difokuskan ya. Pilih salah satu. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bersifat ramah, melakukan perbaikan terus-menerus gitu ya. Misalnya ini ya, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga memilih satu. Misal asesmen awal ya. Ya, misal ya. Kemudian akuntabel. Akuntabel kita pilih melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, atau yang ini ya. Kita pilih yang atas, kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita pilih salah satu Bapak Ibu. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Misal ini. Nah, kompeten. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar, menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Kita pilih salah satunya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dilakukan? Nah, jadi teladan. Kemudian yang harmonis, ini juga kita pilih salah satu Bapak Ibu. Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Bagaimana menerapkannya, misalnya menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Loyal, ya. Perilaku yang ingin Anda fokuskan, menjaga nama baik satuan pendidikan, menjaga informasi yang sensitif, memegang teguh moral, misalnya pilih yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih yang disesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Ini tidak harus sama dengan saya. Kemudian adaptif. Bagaimana mewujudkan menyesuaikan diri, beradaptasi, menguasai dinamika gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif
kerjasama secara terbuka, menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan gitu ya. Kita pilih salah satu, kemudian misalnya bersinergi. Nah, ini baru ke rangkuman. Nah, rangkuman ini adalah rangkuman dari awal tadi Bapak Ibu ya. Yang tadi yang manajemen kelas gitu kan ya. Disiplin positif. Nah, ini kemudian ini RHK-nya yang kita ambil. Ini rangkumannya Bapak Ibu. Kemudian ini otomatis ya nanti akan muncul seperti ini. Ada dokumen KOSP, ada hadiran. Ini nanti yang upload ini adalah kepala sekolah ya. Oke, kemudian ini yang kerja tambahan ya. Tadi ekskul, kemudian wali kelas, kemudian tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini perilaku kerjanya. Kemudian ini masih bisa diubah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum ini apa namanya? Belum pasti ini bisa diubah gitu, bisa diedit. Kalau mau lanjut ajukan silahkan klik lanjut ajukan. Nah, misalnya ini akan ajukan gitu ya. Klik yang ini, tapi kalau misalnya masih belum yakin boleh simpan draft. Misalnya saya akan klik ajukan. Oke. Nah, sekarang saya akan melihat ke akun kepala sekolah ya. Ke akun kepala sekolah. Oke, ini saya menggunakan akun kepala sekolah. Kita klik yang pengelolaan kinerja, kemudian untuk kepala sekolah ini ada tulisan periksa ya. Ini sama ya Bapak Ibu yang alur pengelolaan kinerjanya. Di sini ada perencanaan guru dan persetujuan, persiapan observasi, kemudian observasi kelas dan diskusi, kemudian pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, kemudian refleksi penilaian dan pemantauan predikat kinerja guru. Kita klik yang periksa. Nah, di sini ya, di sini ada warna kuning. Perlu disetujui. Yang belum mengerjakan ini masih merah ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita cek gitu ya. Dan kepala sekolah bisa mengedit atau menghapus gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.